Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan niat kita pagi ini untuk melanjutkan ta'lim tentang surah Al-Baqarah yang kemarin masih baru membicarakan ayat yang ke-186. Pagi ini kita lanjutkan dengan memohon kehadirat Allah, hidayah, ma'unah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan benar, meyakininya dengan teguh, kemudian dapat mengamalkannya sehingga ada buahnya berupa takwa. Kemarin kita sudah sampai pada fa inni qarib, gitu kan? Maka pada pagi ini kita lanjutkan di mana Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ijabai, aku perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Di sini ulama mengatakan agar berdoa kepadaku, maka ini beri isyarah. Isyarah apa? Isyarah. Maka awal doa itu hendaknya satu, memuji Allah lebih dulu. Maka sebelum ayat ini turun sering dikaitkan dengan ayat 185. Ayat yang ke-185 di mana dikatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya engkau agungkan Allah itu yang telah memberi hidayah petunjuk kepada kamu. Ini dikaitkan antara ayat 185 dengan 186. Maka hendaknya kalau mau berdoa dahuluilah dengan memuji Allah, menyebut sebagai nama Asmaul Husna-Nya boleh, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin boleh. Kalau sesudah itu baru membaca sholawat itu tahmid, baru sholawat, baru isinya doa. Nanti akhir daripada doa pun begitu, ditutup dengan sholawat dan tahmid, begitu ya. Didului dengan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi wa sultani. Ini pujian tahmid ya, atau alhamdulillahi rabbil alamin juga cukup. Terus apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in boleh. Itu etikanya, adabiahnya demikian ya. Jadi sebelum berdoa untuk dirinya, yang mendoakan Nabi membaca selawat. Tutupannya juga begitu, ditutup dengan baca selawat dan tahmid. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah ya. Jadi etikanya begitu, sopan santunnya kepada Allah demikian. Jadi menyebut ini isyarat itu. Tapi yang lebih keras lagi, yang lebih pokok lagi, jangan sampai mendoa itu memohon kepada yang bukan Allah. Mendoalah kepada Allah. Beristianah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Kapan kita harus mau minta tolong kepada Allah? Nah ini. Mana yang diperintahkan mohon kepada Allah dan mana yang tidak boleh minta kepada Allah. Ini harus tahu. Kapan kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah? Apabila menyangkut hal-hal yang takdirnya itu dirahasiakan. Itu kita mohon kepada Allah. Tapi
Tapi pada hal segala sesuatu alam ciptaan Allah yang takdirnya tidak dirahasiakan, di situ medan riset, medan ikhtiar, itu kita tidak minta isti'anah, tidak minta Allah. Ya? Punya modal dagang, nggak punya modal dengkul pakai, gitu kan? Ya kerja apa nyangkul apa kan gitu kan? Kerja. Bahwa nanti akan mendapat rezeki berapa? Nah ini urusan Allah. Inilah. Itu apa? Urusannya apa? Rezekinya berapapun itu yang menentukan Allah, terutama barokahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kepadaku karunia yang Kau berikan kepadaku berupa rezeki yang aku tidak tahu hari ini mendapat berapa. Jauhkan kami ya Allah daripada rezeki yang penuh laknat. Mohon pada Allah rezeki yang Engkau ridhoi ya Allah, Engkau berkahi, sebab ya Allah, betapa hidupku ini kalau tidak pakai ridhomu tentu tidak ada berkahnya. Mohon Allah akan mendengar. Bukan terus tidak kerja-kerja di rumah saja mendoa, ya Allah tolong beri aku rezeki. Minta rezeki nggak keluar di rumah saja. Siapa yang mau ngasih? Yang pergi kerja aja belum tentu dapat. Yang pakai modal aja rugi. Macam lulu. Pakai dong kerja. Inilah zaman Umar bin Khattab menjadi khalifatullah. Itu terjadi loh. Dulu sering sudah saya ceritakan pagi-pagi habis subuh. Ada seorang laki-laki yang di sudut masjid di Madinah mendoa tangannya ke atas. Semua sahabat sudah bubar, dia masih. Umar melihat senyum nggak enak nih. Pergi. Ya. Umar bin Khattab lewat lagi, masih tangannya begini. Umar udah lewat lagi. Lewat lagi masih begini. Akhirnya ditegur. Ada apa kamu di situ? Ya Amirul Mukminin, aku sedang berdoa untuk mendapat rezeki hari ini. Rezeki bukan di masjid, pergi ke pasar kamu kerja. Nah, jadi hendaknya mendoa itu tahu. Kalau sudah urusan, loh sakit silakan berobat. Berobat, sembuhnya bagaimana? Ya Allah ya Rabb. Minta kepada Allah. Sebaik-baik penawar adalah hanya zat Engkau. Dokterku, obatku, uangku hanya tempat ikhtiar belaka. Sepandai-pandai penawar luka badan dan luka hati hanya Engkau. Sebab itu ya Allah ya Rabb, ya Rabbana Tuhan kami. Kalau sekiranya Engkau menghendaki segera sembuh sakitku ini, tentunya Engkau akan menyegerakan kesembuhanku. Sehingga aku bisa kembali bertugas di masyarakatku dan keluargaku. Tapi kalau sekiranya, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih penyayang. Kalau dengan sakit ini Engkau akan memberikan hikmah yang lebih dalam pada lubuk jiwaku. Engkau tentunya akan menyembuhkan aku sesuai dengan kemauan dan kudrat iradat-Mu. Dan apabila ya Allah ya Tuhanku, kalau dengan sakit ini aku harus kembali ke hadirat-Mu, ampunilah dosaku. Terimalah amal solehku meskipun hanya sedikit. Jadikanlah matiku mati husnul khotimah. Itu. Ya. Tapi berobat. Silakan pergi sana ke rumah sakit, di sana ada mantri-mantri itu. Mari lukanya gudik, salep kan. Lo sembuh dan tidak minta tolong kepada Allah. Ini berkahnya soalnya. Harus ada ikhtiar, jangan terus doa begitu saja. Ya. Allah, kalau memang belum saatnya mati juga nggak mati kok jeng. Nggak usah berobat kalau belum saatnya mati juga nggak mati. Ya memang mati sih tidak. Tapi orang batuk ya harus berobat. Kalau tidak berobat belum saatnya mati, tidak mati tapi bengean terus lagi. Ya nggak mati cuma kira-kira gimana kira? Silakan.
Alah, saya nggak nyinggung lah Bu, maaf ya. Berobat ya Bu, berobat. Ada yang kesinggung, ya Allah ya Rob. Aku sendiri kesinggung kok. Ya Allah ya Rabbi. Kurang apa toh? Dokternya ada yang nulung. Ada ini kon periksa wae ku angel lemen. Ini gemes sing nulung, kaya ngono. Wis liya dina ora nulung kok ya, ora gitu dah. Wis monggo ya wonge ana lho. Ya wis kepiye to sih? Seblak sing dalan. Ini lagi, memang ikhtiar, lalu pasrah. Jangan pasrah berdoa tanpa ikhtiar. Itu tidak betul. Sistematika sikap hidup orang beriman itu satu, ikhtiar. Ulang kali saya katakan, ikhtiar kerja keras. Wajib ikhtiar. Wajib ikhtiar. Dengan apa yang ada, ya. Ikhtiar dengan ilmunya, ikhtiar dengan tenaganya, ikhtiar dengan mungkin orang yang dekat, diajak ikhtiar. Ya. Terus deh, jangan diem, jangan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya, artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan satu kaum apalagi satu orang sampai mereka orang-orang itu umat itu sendiri berupaya merubah dirinya. Jadi pertolongan Allah itu tidak gratis. Ya. Rupa batuk kalkul. Enggak berobat. Nanti kalau disarani Mbak Yu mbok berobat sabar kok jengok. Bego bukan sabar itu. Pedot gulumu gitu. Upama. Harus gitu dong ya. Ini surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Itu ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, sudah yang saya hormati, ini kerja keras. Ya. Apa yang ada mantap untuk berupaya. Apalagi urusan dunia, urusan akhirat pun pakai upaya. Ya. Urusan akhirat Nabi aja disuruh berupaya untuk urusan akhirat. Apalagi kita yang bukan Nabi. Lihat surat 28. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghim fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Loh. Ya. Dan carilah olehmu Muhammad dengan apa yang oleh Tuhanmu diberikan kepadamu. Ilmu, teman, sahabat, apa saja. Cari olehmu. Darul akhirah. Kehidupan akhirat yang baik yaitu surga. Oh, Nabi saja disuruh untuk berupaya dengan apa nikmat yang ada untuk mendapatkan surga. Ikhtiar, itu kelas Nabi. Apalagi kita yang jadi RT aja nggak laku. Apalagi jadi Nabi, ngikuti Nabi aja kepontal-pontal. Terbirit-birit apa gitu ya. Itulah kira-kira. Itulah. Kerja keras. Kita mau membangun bangsa dan negara harus kerja keras. Ya. Jangan malas-malasan. Jangan menjadi warga negara yang malas. Ingin sukses kerja keras. Oh, begitu. Semua pihak kerja keras. Monggo. Insya Allah. Allah tidak menyanyiakan amalan hamba yang beriman yang semacam ini. Orang-orang yang tidak beriman aja diperhatikan. Apalagi orang yang beriman. Ya. Satu. Yang kedua. Beristighfar, mohon pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ista'inu, beristi'anahlah kamu. Nah, satu ikhtiar, dua isti'anah. Minta tolong kamu kepada Allah bisabri dengan sabar, wassalah dan sholat.
Sabar artinya mungkin upaya yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal. Terus. Jangan putus asa. Dan sholatnya jangan ditinggalkan. Biasanya kalau gagal terus ngambek. Gampang ngambek. La ilaha illallah. Nah, mutong. Wis gede do mutong. Walan ger. Ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu beserta dengan orang yang sabar. Loh, kok tidak dengan orang yang sholat? Orang yang sabar itu pun termasuk yang sholat. Orang kalau tidak sabar juga tidak sholat. Sholat terus juga tidak didengar. Begitu. Maka beserta dengan orang yang sabar. Isti'anah kepada Allah. Minta tolong dalam hal-hal yang kita tidak mampu, tidak terjangkau. Manusia punya keterbatasan. Tidak hanya isti'anah, pasrah. Tawakal ala Allah. Ini yang ketiga. Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa orangnya yang tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dalam keputusan-keputusan tentang hidupnya. Fahuwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupi keperluan hidupnya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan segala urusannya. Yang bakal menyampaikan bukan kamu. Meskipun kamu sudah kerja keras. Yang menyampaikan itu Allah. Kamu bisanya cuma sampai di situ. Habis itu kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Orang datang juga kamu melempem. Gitu kan? Ya, maka dalam hal ini mohon berupaya bagaimana menurut petunjuk yang sudah diberikan oleh para ahlinya. Sesuai dengan sesepuh kita, Bapak Presiden mengatakan ini ikuti. Kerja dengan baik. Ayo, wereng ini. Habis itu jangan hanya sempat. Mohon kepada Allah, sebab Allah yang namanya wereng itu takutnya hanya kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah, ya Allah. Wereng. Wereng. Gitu kan? Jadi mohon dengan hormat ya. Kita berupaya kerja keras. Lah ini maaf, ini biasanya kalau begitu kita ini suka rasa kebersamaannya menurun. Ya? Nah nggak usah mendoa deh, urusan meren itu kan urusan petani ini. Lah kita tanpa petani apa bisa makan sayuran? Bisa makan beras, nasi. Mendoakan dong Bu ya. Doakan semua. Semua jamaah RKM, doakan. Justru yang di kota-kota ini bisanya makan sayuran apa juga dari orang-orang sana. Anda nih tidak ngerti-ngerti. Kita kadang-kadang ini loh, rasa kebersamaan sekarang, peka sosial. Ini sudah akan menurun. Ulang kali saya katakan. Ibu pun nanam apa sih? Nanam apa-apa. Doakan, tolong doakan. Ya. Ini soal nasib kita bersama. Jadi aku kan bukan petani. Misalnya makan dari mana? Ini Pak Tani dari mana? Dari Allah. Aku balikin doanya kepada Allah. Sama-sama dong. Gitu. Pakai dong gitu kan. Nah, tawakal. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan segala urusannya. Loh, kenapa Allah yang menyampaikan? Nah, manusia punya keterbatasan. Maka akhir ayat ini Allah menyatakan, berfirman, Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah menjadikan tiap-tiap sesuatu, termasuk makhluknya yang namanya manusia, qadra. Ada kadarnya, ada keterbatasannya. Kamu mampunya cuma sampai di sini. Kalau sudah di sini menengok, aku sing bacut. Kira gitu Allah. Nah gitu kan? Manusia kan begitu kan? Punya keterbatasan. Ulang kali saya terangkan dong. Kejadikan kecelakaan.
Lalu tulangnya harus disambung. Kan itu kan. Begitu disambung, ya ahli ortopedi kan begitu tuh. Sambung plak. Dipendah. Sudah dijahit lagi, kasih obat. Dan segala antibiotik. Selesai. Itu usaha dokter kan. Apa selanjutnya akan terjadi keracunan atau terjadi apa? Ini. Allah. Jadi manusia hanya sampai di situ. Oh, kadang-kadang sudah disambung tulangnya masih lagi. Diulang lagi, ya Allah. Oh, nyambung diulang kok balung. Tulang coba. Nah inilah Mas ya. Ada keterbatasannya, maka kembali kepada Allah. Nah, coba orang yang buka kios itu tuh ya. Buka kios sampai di mana? Dia tetap paling buka. Berapa orang yang mau datang? Allah yang ngegiring ke situ mau beli. Nyatanya gitu kok, toko, jejer kios gitu kan. Soto, sop kaki, Pak Kumis kan gitu kan. Semua tak jejer kumis semua gitu. Tidak loh. Ya tak. Yang sini laris. Oh, orang layani ngantek bingung gitu. Yang satu sepi. Ini Allah. Berarti kembalilah kepada Allah. Allah, berdoa kepada Allah, pasrah. Lihat surat Tolak, surat 65 ayatnya 3. Jadi itulah. 1, kerja keras. 2, isti'anah. 3, tawakal. Kalau sudah pasrah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Surah 3 Ali Imran ayat 59. Ya. Tuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ya. Jadi begitulah berdoa kepada Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kan itu kan pagi ini kita kan membahas itu. Jadi saya Allah mengatakan akan aku ijabahi doanya orang yang berdoa kepada saya, diijabahi. Tapi doanya yang mana? Sudah saya terangkan, harus diikuti dengan ikhtiar dan tawakal pasrah kepada Allah. Insya Allah. Maka di sini diterangkan apa syaratnya? Falyastajibuli, maka penuhilah, sambutlah, terimalah seruan saya, agama saya, hendaknya kamu terima dengan baik-baik. Wal yu'minu bi, dan berimanlah mereka kepadaku. La'alahum yarsudun, supaya mereka berada dalam kebenaran, dalam petunjuk, dapat petunjuk yang benar. Nah begitulah ya. Jadi bagaimana orang doanya supaya diterima? Nah begitu. Beriman, menyambut seruan Allah, baik lewat ustadz atau lewat siapa saja, apalagi lewat mertua, dengar baik-baik. Dan berdoanya kepada Allah. Begitu selanjutnya. Nah, ya. Timbul pertanyaan, Pak, saya sudah berdoa terus, kenapa tidak dikabul-kabulkan? Saya sudah beriman, pengajian saya itu RKM terus datang. Malah saya sudah konsul dengan Pak Kosim. Kok doa saya nggak dikabul-kabulkan? Mengapa demikian, Pak? Besok pagi saya lanjutkan. Sampai di sini, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.